5 jurusan kuliah termahal di Indonesia tahun 2022. Kira-kira jurusan apa aja sih? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Balik lagi di GP Media Channel. Wah, kali ini kita bakal ngomongin masalah yang lumayan jadi pikiran para mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru nih ya, yaitu ngomongin masalah biaya perkuliahan. Apalagi sekarang aku mau bagiin jurusan apa aja sih yang kira-kira nih ya kuliahnya itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Kenapa kita harus ngasih tahu informasi ini? Karena ini bisa jadi sebagai patokan kalian gitu ya, acuan kalian sebelum kalian memilih itu di SNMPTN atau SBMPTN ataupun jalur yang lain. Karena kalau kita tahu informasi ini lebih dulu, itu kan bisa mempersiapkan diri jatuhnya, ya kan? Secara finansial atau keuangannya gitu, supaya nanti ketika misalnya kalian udah lolos gitu kan, itu nggak bingung lagi untuk ngomongin tentang biaya. Kak, tapi kalau misalkan mahal-mahal kayak gitu aku nggak mau kuliah. Ya kalian tentunya jangan juga pesimis, karena kan di perkuliahan itu biasanya ada beasiswa ya. Sebelumnya kita udah pernah upload loh tentang beasiswa, jadi kalian bisa cek dulu di video kita yang sebelumnya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang jurusan dengan biaya kuliah termahal di tahun 2022. Tentunya teman-teman untuk memilih program studi ada banyak faktor yang harus kalian cek atau riset dulu gitu ya. Pertama mulai dari jurusan yang sesuai dengan minat bakat. Terus yang kedua juga dilihat dari keketatan persaingannya. Dan yang ketiga yang paling penting itu adalah tentang biaya kuliahnya. Biaya itu untuk apa aja sih Kak? Biasanya yang paling utama tentunya untuk UKT ya, atau uang kuliah tunggal. Atau kalau di sekolah kita bilangnya SPP gitu ya. Tapi kalau di kuliahan tuh dibayarnya per semester. Terus yang kedua bisa juga untuk uang gedung atau juga uang praktikum ya, biaya peralatan-peralatan yang dibutuhkan, atau juga bisa untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya. Intinya itu disesuaikan dengan jurusan ini gitu yang bakal kalian ambil, dan itu sebenarnya biayanya sudah diperhitungkan dari mulai kalian masuk sampai kalian lulus nanti tuh berapa sih total biayanya. Nah langsung aja yuk kita bahas 5 jurusan kuliah termahal di Indonesia tahun 2022. Kita mulai dari urutan kelima. Nah di urutan kelima ini ada jurusan broadcasting. Wah, buat teman-teman yang suka banget tentang broadcast ya, mungkin pengen kerjaannya tuh nanti di pertelevisian atau ke media elektronik lainnya, media sosial. Nah ini pasti kan berhubungan sekali dengan si broadcasting ini ya. Kenapa sih Kak broadcasting ini jatuhnya kuliahnya mahal? Karena banyak banget teman-teman peralatan yang perlu kalian punya ketika kalian kuliah. Mulai dari kamera, itu kan biasanya harus punya gitu ya. Terus alat-alat lainnya seperti tripod. Terus juga kalian kan nanti butuh proses editing, butuh proses untuk kegiatan praktikum-praktikum lainnya. Itu butuh banget peralatan yang punya spesifikasi tinggi. Jadi kalau misalnya nih tadi kameranya tuh nggak bisa yang murah teman-teman, ya kan? Harus yang spesifikasinya tuh bagus, yang tipenya tuh mungkin tipe terbaru, terlengkap. Jadi kan mahal gitu ya harganya. Dan itu semuanya akan difasilitasi oleh PTN atau perguruan tinggi yang bakal kalian kuliahi nanti, dan kalian juga harus bersedia untuk membayar uang pendukung fasilitas tersebut. Tapi jangan khawatir teman-teman, meskipun kuliahnya mahal, tentunya ketika kalian lulus itu banyak banget lapangan pekerjaan yang bisa menerima kalian. Karena broadcasting kan hubungannya sama media. Sekarang kita lagi di zaman atau di eranya media atau globalisasi. Jadi pastinya teman-teman itu bakal sangat dibutuhkan. Next, jurusan keempat itu ada DKV atau Desain Komunikasi Visual. Nah ini juga nggak terlalu jauh berbeda dengan broadcasting ya teman-teman. Hubungannya masih sama media nih. Cuman bedanya kalau broadcasting itu kan kebanyakan untuk audio gitu ya. Ada sih visualnya juga. Tapi kalau untuk DKV ini pure semuanya hubungannya dengan desain, dengan visual. Teman-teman harus bikin animasi, web design, atau mungkin desain interaktif lainnya, atau juga ilustrasi dan lain sebagainya. Tentunya itu pasti butuh alat yang mendukung ya kan. Biasanya DKV itu pasti perlu banget laptop atau ya MacBook lah ya,
itu kan udah pasti jadi pegangan anak-anak DKV. Kemana-mana pasti bawa laptop, harus ngerjain tugasnya di situ ya. Jadi untuk biaya kuliahnya juga lumayan mahal karena banyak banget alat-alat penunjang pendidikan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan kalian selama kuliah dan juga praktikum. Tapi sekali lagi untuk DKV juga ini masih banyak banget ya, apalagi untuk web design ya. Banyak banget sekarang perusahaan-perusahaan atau mungkin startup-startup yang membumingkan di bagian web design. Jadi di era sekarang itu orang-orang lagi bergerak di digital marketing. Makanya itu butuh banget lulusan DKV ya untuk menunjang tujuan tersebut. Berikutnya di urutan ketiga ada jurusan seni. Nah mungkin teman-teman agak bingung ya, kok seni ini agak mahal kuliahnya, kenapa ya? Karena teman-teman seni ini kan banyak macamnya nih ya. Kita ngomonginnya bisa seni rupa, bisa seni musik, bisa seni tari, seni peran dan lain sebagainya. Kenapa dia butuh biaya yang mahal? Karena seni itu nggak hanya ngomongin tentang diri kalian sendiri. Tentunya kalian itu punya mahakarya dari sebuah seni. Nah, untuk menghasilkan mahakarya itu banyak banget biaya yang dibutuhkan. Contohnya nih teman-teman ya, untuk seni rupa atau kita lebih spesifik lagi seni pahat misalkan. Pahat itu kan ada berbagai macam alat dan bahan yang dibutuhkan. Dan itu biayanya nggak cuma 100.000 atau 200.000 gitu ya. Jadi teman-teman harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk menyukseskan karya seni kalian. Kan kalau misalkan anak seni ini biasanya tugas akhirnya itu bukan proposal atau laporan ya, tapi lebih ke mana nih hasil karya kalian. Nah untuk mendukung karya tentunya kalian harus punya dana yang mencukupi. Nah dana itu dari mana? Dari uang kuliah yang kalian sumbangkan ke perguruan tinggi tersebut. Apalagi kalau misalkan teman-teman ya seni musik dan seni tari itu kan juga ada alat yang dibutuhkan kan. Kayak seni musik ada alat-alat musiknya, seni tari juga ada kostumnya, atau seni pertunjukan itu lebih kompleks lagi. Jadi banyak banget alat-alat dan bahan yang perlu kalian siapkan dan biasanya juga harganya tidak murah. Kita lanjut ke urutan yang kedua. Nah ini pasti teman-teman udah pada bisa nebak ya jurusannya, yaitu jurusan kedokteran. Ini bukan sebuah rahasia lagi sih kenapa kedokteran itu mahal, ya kan? Karena kalau kedokteran ini tentunya teman-teman udah pada mengenal bahwa alat-alatnya atau teknologinya itu kan canggih-canggih ya. Jadi butuh biaya yang ekstra mahal juga. Terus selain biaya untuk alat dan teknologinya tadi, kan kalau misalkan di kedokteran itu ada yang namanya praktikum untuk menggunakan kadaver ya, atau istilahnya ya mayat lah ya gitu ya. Itu kan kita harus menganalisis anatomi tubuhnya. Nah itu teman-teman harganya itu gak murah, bisa sampai jutaan rupiah. Atau kita ngomongin tentang misalnya jarum suntik. Jarum suntik setiap orang, setiap pasien itu kan pasti beda-beda ya kan. Atau teman-teman ketika praktikum pakai jarum suntiknya juga pasti beda-beda setiap objeknya, nggak boleh sama. Nah itu satu jarum suntik aja harganya juga bukan harga yang murah-murah ya. Jadi setiap alat dan teknologi yang ada di kedokteran itu tentunya mengikuti perkembangan zaman, dan semakin canggih alatnya tentunya harganya juga semakin mahal. Tapi lulusan kedokteran ini udah dijamin untuk bisa hidup tenang lah ya, karena gajinya juga ketika teman-teman kerja itu nggak main-main juga. Jadi biaya yang kalian keluarkan untuk kuliah itu bisa balik lagi, bahkan bisa untung, bisa surplus ketika teman-teman udah kerja gitu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk kedokteran jangan pantang menyerah. Kalau misalkan ini terlalu mahal, ada juga kok beasiswa yang bisa kalian pilih untuk di jurusan kedokteran. Oke, sekarang kita bahas jurusan pertama alias jurusan yang paling mahal. Apa ya kira-kira selain kedokteran? Tadi kan kita mikirnya udah paling mahal gitu ya. Tapi ada teman-teman jurusan yang lebih mahal dari kedokteran. Apa itu? Jurusannya jurusan penerbangan atau jurusan aviasi. Mungkin teman-teman agak baru kenal namanya, tapi ini sebenarnya gampangnya itu adalah jurusan yang nantinya lulusannya itu bisa bekerja sebagai seorang pilot. Nah, dari pekerjaannya aja itu udah bisa kebayang ya kan, punya gajinya lumayan tinggi gitu ya, puluhan juta lah ya setiap bulan. Nah tentunya kuliahnya juga nggak gampang teman-teman, kuliahnya butuh biaya yang tinggi. Biasanya berkisar dari 500 sampai 800 juta untuk semua kebutuhannya di perkuliahan. Karena pastikan praktikumnya juga bukan praktikum di darat aja kan. Pasti kan nyobain gimana sih cara mengoperasikan pesawat dan lain sebagainya. Dan itu juga alat-alatnya nggak murah ya. Dan masih banyak juga mungkin pakaian-pakaian
atau mungkin ya bisa kita bilang kalau misalkan orang praktik itu kan ada just labnya dan peralatan pendukung lainnya. Itulah yang membuat biaya kuliahnya itu sangat mahal untuk jurusan penerbangan atau aviasi. Tapi jangan salah lagi juga karena lulusannya ini sangat-sangat menjanjikan untuk masuk ke lapangan pekerjaan. So itu dia teman-teman ya 5 jurusan termahal di Indonesia tahun 2022, dan mungkin teman-teman bisa nih ya kalau misalkan pengen atau punya minat masuk ke jurusan-jurusan tersebut untuk mempersiapkan biaya atau finansial dari sekarang supaya nanti ketika teman-teman masuk itu nggak kaget ya, atau kalau teman-teman yang belum mampu secara finansial bisa mencari beasiswa karena dari jurusan-jurusan tadi juga terbuka untuk mengikuti beasiswa-beasiswa. So itu aja teman-teman, semoga informasi kali ini bermanfaat dan bisa menambah motivasi kalian untuk memilih jurusan tersebut di jalur seleksi manapun. So itu aja untuk video kali ini, thank you dan see you on the next video.